Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Jadi pada kesempatan yang telah lalu, sebelum bulan puasa, ulun sudah ada sedikit menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Dan telah kita ketahui bahwasanya tidak ada seorang pun yang tahu wayahapa kiamat terjadi. Bahkan Nabi Muhammad, para malaikat itu kada tahu wayahapa kiamat itu terjadi. Amun seandaikan para nabi hanya kada tahu, apalagi lain nabi orang biasa otomatis lebih kada tahu lagi wayahapa kiamat itu terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang tanda-tanda, yaitu disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda kiamat. Dan sudah kita sampaikan tanda kiamat itu ada dua macam. Ada tanda kiamat besar, ada tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil itu ada yang sudah terjadi, ada yang terjadi tak ulang-ulang, tapi kita kada tahu wayahapa nang mana nang masuk tanda kiamat. Di antaranya tanda kiamat yang sudah terjadi adalah diutusnya Nabi Muhammad. Ujar Nabi, jarak antara aku dan kiamat, jarak antara aku diutus lawan kiamat itu ibarat dua jari ini. Sidin maisaratakan dua jari nang beparakan. Nah, ini menunjukkan di zaman Nabi kiamat itu sudah parah ketika Nabi itu diutus. Begitu juga tanda kiamat yang sudah terjadi adalah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah disampaikan nang kayak apa beliau itu wafat. Itu di waktu pagi. Nah, ini adalah tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Di antaranya juga tanda kiamat yang sudah terjadi adalah keluarnya api di daerah Hijaz. Dan para ulama telah menyampaikan, ulama-ulama Bahari, baik Imam Nawawi, baik Imam Ibnu Katsir, di zaman Sidin itu ada keluar api di daerah Madinah. Jadi apinya ini sangat tinggi, 6 hari 6 malam, maka orang itu apabila berjalan di malam hari kelihatan seawakan. Ini mereka mengisyaratkan ini adalah tanda kiamat kecil yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keluarnya api di daerah Hijaz. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, la taqumu sa'ah hatta takhruju narun min ardil Hijaz. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai keluarnya api di daerah Hijaz. Tadhi'u a'naq al-ibil bi Busra. Saking luar biasanya api tersebut sampai menerangi pahing bulu unta nang ada di daerah Busra. Artinya nang kadap pun kelihatan saking luar biasanya api tersebut. Dan ini adalah tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Di antaranya juga yang sudah kita sampaikan
ada tanda kiamat terjadi tapi tak ulang-ulang. Kita kada tahu nang mana masuk tanda kiamat. Di antaranya adalah tersebarnya wabah. Jadi zaman bahari, di zaman Umar itu sudah tersebar virus wabah yang mematikan. Terjadi terus dan sekarang ini juga tersebar virus COVID-19. Nah, mana nang masuk tanda kiamat, Allahu a'lam. Cuman nang harus kita yakini tersebarnya wabah ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Di antaranya juga, di antara tanda kiamat adalah Fathu Baitil Maqdis, dibebaskannya Masjidul Aqsa yang ada di Palestina. Jadi di zaman Umar Bahari, Baitul Maqdis itu sudah dikuasai oleh beliau. Karena di zaman Umar itu banyak pembebasan. Jadi umat Islam ini apabila menguasai daerah itu ngarannya lain menjajah. Amun menjajah bahasa Arabnya adalah istiqlal. Kenapa? Karena amun menjajah itu seseorang menguasai satu daerah, nang daerah tersebut diambil kekuasaannya, sumber daya alam dan lain-lain, diambil kapusat, dibawa ke pusat. Tapi amun pembebasan atau disebut dengan futuhat itu dibebaskan satu daerah dari kegelapan supaya terang benderang bercahaya. Dan sumber daya alam itu ada diambil, bahkan mereka nang mengelola. Banyak di zaman bahari, ketika di zaman Umar banyak pembebasan itu ketika membebaskan, diantaranya membebaskan Palestina. Ketika dibebaskan buahnya dilajari Islam, dikirim gubernur. Tapi kekayaan alam, sumber daya yang di sana itu kada diambil, dibawa ke kota Madinah. Di antaranya bahari Spanyol atau bahasa Arabnya Andalusia. Itu mereka ibaratnya wilayahnya lebih maju daripada ibu kota. Ibu kotanya di Madinah. Di Palestina, di Spanyol mereka maju-maju, megah-megah. Bahkan orang-orang barat itu bangga apabila belajar lawan Islam. Jadi di Spanyol itu orang-orang barat itu tulakan buahnya ke Spanyol belajar agama Islam. Ilmu yang paling bergengsi saat itu adalah ilmu hukum. Masalah hukum fikih, hukum qadha dan lain-lain. Mereka sangat bangga apabila hadir di sekolahan orang Islam. Bahkan di Andalusia itu ada ulama ngarannya Ibnu Rushd. Sidin banyak mengarang kitab. Sidin ini hakim, ahli hukum. Bahari ketika Sidin mengisi pengajian, majelis, itu nang hadir lain orang Islam aja. Bahkan orang-orang Nasrani itu hadir di majelis Sidin. Kenapa? Karena bahari agama Islam itu sangat berjaya negara Islam. Amun wahini tabalik kita nang bangga apabila kawa belajar ke barat, ke Eropa dan segala macam mengambil ilmu di sana. Nah, di zaman bahari bayangkan gubernurnya ibaratkan daerah-daerahnya maju-maju, tapi pusatnya di kota Madinah panas kepanasan, dingin kedinginan, ngalih mencari banyu. Itulah kota Madinah. Makanya pembebasan itu dinamakan dengan futuhat. Kembali lagi ujar Nabi, di antara tanda kiamat itu adalah Fathu Baitil Maqdis, dibebaskannya Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Di zaman Umar itu sudah terjadi. Baitul Maqdis Palestina pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Dan sudah kita sampaikan juga kayaknya di masjid ini bagaimana Umar membebaskan Baitul Maqdis. Nah, kemudian setelah lawas dikuasai pulang oleh orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, dibebaskan pulang oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
Maka setelahnya dikuasai pulang oleh orang-orang kafir. Nah, nang mana nang masuk tanda kiamat? Apakah di zamannya Umar, zaman sesudah Umar, atau kainah ada pulang pembebasan Baitul Maqdis ini akan dikuasai. Tapi ketika pada tanda kiamat besar, kainah orang-orang Yahudi, orang-orang akan dikalahkan oleh umat Islam. Jadi musuh umat Islam itu lain orang Nasrani, lain agama lain. Tapi ujian Nabi, musuh umat Islam itu adalah orang-orang Yahudi. Dan Palestina ini, Pak Ai, namun kita melihat hadis-hadis, kisah-kisah, Palestina ini banyak atau daerah Syam, Palestina, limbah itu daerah Damaskus, Suriah, daerah situ itu masuk daerah Syam. Dan tanda-tanda kiamat itu banyak terjadi di daerah Syam. Makanya Palestina itu tanah berdarah, tanah konflik itu sudah zaman bahari, sudah zaman lawas. Dan bahkan ada kerajaannya. Makanya mereka, orang Yahudi itu kenapa hendak ke Palestina? Karena mereka yakin Palestina itu adalah tanah nang dijanjikan kesan mereka. Karena di dalam Islam, di Al-Quran, di kitab sejarah itu dijelaskan bagaimana konflik yang terjadi di daerah Palestina. Jadi Nabi Ibrahim ini berisi 2 anak, di antaranya Ismail dari bini Sidin bernama Hajar. Dibawa ke Makkah, membangun Ka'bah dan segala macam bagian di sana. Nah, kemudian anak Sidin ada ngarannya Ishak dari bini Sidin bangaran Sarah. Itu di Palestina, namaulah manu Palestina. Nah, Ishak ini berisi anak ngarannya Yakub. Yakub ini ngaran asli, cuman Sidin ini dikiau lawan Israel. Israel itu dari 2 kata. Pertama Isra artinya adalah abdun, namun dalam bahasa Arab. Artinya adalah Allah. Jadi Israel amun diartiakan ke bahasa Arab adalah abdullah, hamba Allah. Nah, Israel inilah atau Yakub kiawan Sidin, galar Sidin Israel, berisi 12 anak. Banyak anak Sidin, 12. Di antaranya ada Bunyamin, ada Yahuda. Makanya orang-orang Yahudi itu menisbatkan kepada anaknya Nabi Yakub, Yahuda. Jadi Yahudi. Nah, Nabi Yusuf, jadi mereka ini kata ketujuh lawan Nabi Yusuf, berencana hendak membunuh Nabi Yusuf. Caranya dibuang ke sumur. Ketika dibuang ke sumur, mereka mengira sudah meninggal. Cuman takdir Allah Subhanahu wa taala lain. Ada kafilah dagang mengambil banyu ke sumur, tahaga Nabi Yusuf. Imbah itu dibawa ke Mesir, dijual belikan segala macam. Sampai inti kisahnya Nabi Yusuf ini jadi pejabat di negara Mesir. Sidin jadi perdana menteri. Udah jadi perdana menteri, maka diambili keluarga Sidin yang ada di Palestina. Inilah sejarahnya, awal kisah kenapa Bani Israel itu ada di daerah Mesir. Imbah di Mesir itu lawas beberapa generasi sampai datang zamannya Fir'aun. Maka di zaman Fir'aun, Bani Israel ini dijadikan budak. Pokoknya dijadikan budak. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa. Tujuannya sabujurnya adalah untuk menyelamatkan Bani Israel ke negeri yang dijanjikan, yaitu Palestina. Cuman
Bani Israel ini apa istilahnya, orangnya ini mucil, kada tahanan katuju membangkang. Jadi ketika diselamatkan sudah melalui laut, Fir'aun tenggelam sampai di sana, kemudian Nabi Musa ini menyuruh utusan dari suku-suku tersebut untuk melihati nang kaya apa Palestina, dilihati. Tujuannya apa? Karena mereka dijanjikan negeri di Palestina, membawa ke negeri yang dijanjikan. Kainah bila ke Palestina, jangan berkisah lawan kaum buhan pian, kayak apa kondisi militernya, kerajaan-kerajaannya kayak apa. Pokoknya jangan berkisah. Imbah melihat ke Palestina, mungkin takutan di Palestina itu ada kerajaan-kerajaan. Militernya kuat-kuat. Jadi ketika bulik kada patuh lawan apa yang disampaikan Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, jangan berkisah lawan kaum. Sekalinya hanya beberapa orang yang patuh. Kebanyakan sebelum berkisah lawan Nabi Musa, berkisah dulu lawan kaumnya bahwasanya kerajaan Palestina ini kuat-kuat, harat-harat. Ketika Nabi Musa menyuruh berperang ke Palestina, apa ujar Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila fanahnu huna qa'idun. Wahai Nabi Musa, pian tulak lawan Tuhan pian. Bisa bayangkan, idhab anta, pian tulak lawan Tuhan pian. Jadi seakan-akan Allah ini lain Tuhannya Bani Israel, Tuhan pian. Faqatila, pian bakalahi berperang berdua lawan pian. Fanahnu huna qa'idun. Kami mahadengi di sini. Apabila pian berperang, pian manang, ambili kami bawa ke Palestina. Jadi kanya nyamanan. Bila bisi anak buah kayak ini, kanya nyamanan. Jadi anak buah rasa bos. Nah, akhirnya mereka kadahakun membangkang. Bahkan wafatnya Nabi Musa itu kada tuntung-tuntung urusannya. Mereka kadahakun. Nah, ketika mereka kadahakun tersebut di kisah itu, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum Bani Israel. Hukumannya adalah tih. Jadi mereka dikurung di lembah, itu di sana tak kurung, kada kawa keluar. Bila hendak keluar tabulik. Berpuluh-puluh tahun di sana, dingin kedinginan, panas kepanasan. Kemudian Allah tolong pulang. Fadhallalna alaikumul ghamama. Allah apa ngarannya, lindungi lawan awan supaya jangan kepanasan. Imbah itu kelaparan pulang, ditolong oleh Allah. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Allah turunkan kepada mereka al-manna. Manna ini sejenis madu. Jadi daun itu ada cairannya nang kental, nang kayak madu, itu nang diminum. Kemudian makanannya adalah salwa. Salwa ini sejenis burung nang kawa dimakan. Jadi inilah apa namanya asal muasal Bani Israel. Oleh karenanya mereka itu menyambat Palestina itu tanah nang mereka janjikan. Makanya mereka hendak menguasai terus. Padahal zaman bahari itu mereka sudah kada diberikan lagi. Kenapa? Karena dasar mereka nang kada hendak, karena katuju membangkang dan lain-lain. Bahkan Bani Israel ini atau Yahudi ini banyak hendak membunuh para nabi. Bukan hendak lagi, nabi itu banyak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi Muhammad pun hendak dibunuh oleh orang Yahudi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, jadi Nabi Muhammad ini ketika lahir dalam keadaan yatim. Nang manggaduh sidin, pokoknya imbah kuitan mama sidin, nang magaduh itu adalah Kai Sidin. Kai Sidin Abdul Muthalib. Imbah Abdul Muthalib nang manggaduh paman Sidin Abu Thalib. Cuman karena Abu Thalib ini ibarat kita ini kondisi ekonominya lebih sakit daripada Kai Sidin,
sehingga Nabi Muhammad ini becari. Jadi ketika lawan Kai Sidin, Sidin kada becari. Tapi ketika diasuh oleh paman Sidin, karena pamannya Nabi ini adalah pimpinannya kota Mekah. Jadi duit Sidin ini habis gesan manjamu para jamaah haji lawan jamaah umroh. Karena di zaman orang-orang musyrik, mereka ini juga berhaji. Nah, untuk menjamu mereka sabarataan, Abu Thalib sampai mengeluarkan duit saurangan karena mencari kemuliaan tersebut. Makanya duit kada tapi ada habis di sana. Maka disinilah Nabi Muhammad SAW bagawi mengembalakan kambing orang-orang Makkah. Memang banyak penjelasan para ulama kenapa hikmahnya Nabi Muhammad ini mengembala kambing, sangat banyak. Cuman intinya ketika umur Nabi itu sudah 12 tahun, Sidin ini ketika orang-orang Makkah, paman Nabi hendak tulak ke Syam atau daerah Palestina, minta izin, hendak umpat. Jadi ketika paman Sidin ini hendak berdagang ke Syam, Nabi Muhammad ini hendak umpat. Mungkin hendak mencari pengalaman. Setelah itu, setelah Nabi Muhammad ini tulak, diizinkan oleh paman Sidin, maka di sana ketika hendak masuk di daerah Syam, Palestina, itu ada satu gereja tempat peribadahan orang-orang Nasrani. Orang-orangnya ada, para rahib-rahibnya beribadah di sana, beribadah terus. Orang Arab ini rancak datang ke Palestina, kada suah diberi makan, kada suah dijamu. Ibaratkan lalu ini biar lalu aja. Cuman saat itu mungkin mereka ini tahu zaman sekarang ini adalah tanda tanda munculnya Nabi terakhir, waktunya keluar Nabi terakhir. Maka setiap ada kafilah Arab itu mereka itihi melihat tanda-tandanya. Nah, ketika di sana ada Nabi Muhammad, dari kejauhan ini mereka sudah melihat rombongannya ini ada dinaungi oleh awan. Karena Nabi itu apabila berjalan, tulak ada awan nang menaungi Sidin. Maka rombongan itu dinaungi oleh awan. Nah, maka pimpinan tadi menyuruh anak buah Sidin untuk mengolah makanan. Pokoknya diulah makan besar-besaran dan mereka itu kainah akan dijamu. Maka ketika sudah parak disampaikan mereka ini hendak menjamu, maka masukkan sabarataan. Kecuali Nabi Muhammad disuruh menjagai barang. Jadi ketika makanan dilihati hanya ini seikung-seikung. Tanda-tanda kenabian itu kadada dari mereka. Apakah buhan pian ini sudah masuk makan di sini sabarataan? Maka ujar mereka, inggih kami ini sudah masuk di sini sabarataan, sudah makanan kecuali ada saikung nang menjagai barang ada di luar. Maka dikirim utusan untuk maitihi nang di luar tadi. Ketika keluar bertamu ditakuni siapa ngaran pian. Ngaran ulun adalah Muhammad. Nah, maka di sini muncul tanda kenabian. Karena orang-orang Yahudi baik di kitab Taurat, baik di kitab Injil, itu mereka mengetahui tentang ciri-ciri Nabi terakhir. Makanya di Al-Quran dijelaskan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi terakhir, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Jadi nang kayak apa mereka tahu lawan ciri anak mereka secara rinci, secara detail. Begitu pula lah mereka mengetahui ciri-ciri tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad. Jadi ketika imbah ditakuni siapa ngaran pian, ngaran ulun Muhammad, maka muncul tanda. Ini yang dijelaskan di kitab kami.
Imbah itu bepandir segala macam batakun masalah mimpi-mimpi nang dialami oleh Nabi Muhammad. Dikisahkan oleh Nabi Muhammad, setiap sidin mengisahkan maka pendeta tadi semakin takjub. Semakin dikisahkan semakin takjub. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan itu sabarataan ada dijelaskan di dalam kitab mereka. Sampai pada akhirnya pendeta tadi minta izin untuk melihat pundak Nabi. Jadi di kitab mereka, di pundak sidin itu ada tanda kenabian. Diizinakan oleh Nabi Muhammad, dibuka pundak sidin, oh ternyata bujur ada tanda kenabian yang disampaikan di dalam kitab-kitab kami. Maka dari sinilah mereka meyakini ini pacangan jadi Nabi 100%. Ketika sudah mereka yakin, hanyar dipadahi bahwasanya Nabi Muhammad ini jangan dibawa masuk ke Palestina. Karena di Palestina itu ada orang-orang Yahudi, mereka ini juga menghadangi Nabi terakhir. Tapi amun seandainya Nabi terakhir ini kada sesuai lawan kehendak mereka. Kehendak mereka, Nabi terakhir ini adalah dari Bani Israel. Karena nabi-nabi biasanya itu dari Bani Israel. Amun seandainya kada sesuai lawan kehendak mereka, nabi terakhir justru dari kalangan Arab, bukan kalangan Bani Israel, mereka pasti kada hendak menerima. Mereka hasad dan akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Bahari itu ada belajar ilmu, apa istilah Arabnya itu? Mereka ini tahu muha orang ini bila berpandir, berdusta atau kada. Dan segala macam dari muha, gaya bajalan itu kelihatan kepribadian seseorang. Jadi zaman Bahari sudah ada ilmu yang kayak itu. Maka dilihati apa yang disampaikan para pendeta ini kada berdusta dari raut wajah segala macam, apa yang disampaikan ini bujuran. Bahkan ketika menjamu Nabi Muhammad itu, ketika berduaan, rahib tadi ketika hendak menunjuk makan, sidin bersumpah demi Tuhan Allah Ta'wal Uzza. Maka Nabi Muhammad sarik. Sidin mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bisa kita bayangkan, rahib ini tahu kenapa menyebut dengan Tuhan Allah Ta'wal Uzza. Ini hendak mantes Nabi Muhammad. Karena sidin ini hidup di kota Makkah. Kota Makkah ini mayoritasnya adalah menyembah berhala. Di antara mereka sembah Allah Ta'wal Uzza. Tapi kenapa Nabi Muhammad justru mengingkari sabarataan berhala tersebut? Nah, ini menunjukkan Nabi Muhammad ini dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka intinya apa yang disampaikan oleh pendeta tadi kada berdusta, bujuran apa adanya. Maka kafilah Arab tadi diskusi mereka sabarataan kayak apa lawan Muhammad ini. Kita tarusakan bawa ke Palestina atau kita kirim bawa bulik ke kota Makkah. Maka setelah berdiskusi mereka sepakat Nabi Muhammad dibulikakan ke kota Mekah, takutan kalau pina dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jadi dari segi sejarah saja orang-orang Yahudi ini mereka itu ketujuh membangkang. Jadi aturan yang kayak apa aja disepakati pasti mereka langgar. Nabi aja mereka bunuh, bahkan Nabi Muhammad itu hendak mereka bunuh. Maka kembali lagi, diantaranya adalah tanda kiamat yang terjadi berulang-ulang adalah Fathu Baitil Maqdis, dibebaskannya Palestina. Maka setelah itu ada banyak tanda-tanda kiamat kecil, hanya termasuk tanda kiamat besar. Dan sudah disampaikan, tanda kiamat besar itu diantaranya adalah keluarnya Imam Mahdi. Ini sabarataan kainah
kembali ke Syam. Imam Mahdi itu Allah jadikan orang soleh, kemudian tulak ke mana menyerang pertama ada Dajjal. Jadi Dajjal ini keluar dari Khurasan atau daerah Iran, hendak ke Makkah itu kadakawa, akhirnya buka ke Syam atau di Palestina, di Babu Gharqad, di daerah Gharqad di Palestina. Ini ke Palestina, di Syam pulang. Maka Imam Mahdi keluar di Mekah, itu ke mana tulaknya? Tulaknya ke Syam, menemui Dajjal bersama kelompoknya. Kemudian tengah perjalanan Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Di mana turun? Di daerah Syam pulang. Di Damaskus, Menara Putih, di Masjid Putih. Jadi banyak tanda-tanda kiamat itu keluar atau keluarnya di luar Syam tapi keinah menuju Syam. Setelah itu ada khusufatus salasah. 3 longsor di daerah timur, longsor di daerah barat, dan longsor di Jazirah Arab. Setelah itu ada ad-dukhan, ada asap, yang sudah disampaikan. Setelah itu ada matahari itu terbit dari barat. Jadi sebujurnya urutan-urutan ini Pak Ai adalah ijtihad para ulama. Jadi terkadang urutannya itu berbeda. Cuman ada beberapa hadis yang menjelaskan ini imbah ini hanya diurutakan. Apabila kadada itu para ulama berijtihad. Ada yang mengatakan matahari itu terbit dari barat, hanyar keluar binatang melata, hanyar keluar api di keluar api yang yang sangat luar biasa. Imbah itu hanyar kiamat. Ada juga yang mengurutakan Dajjal itu sama turunnya Isa, imbah itu Ya'juj dan Ma'juj, imbah itu hanyar binatang melata dahulu, imbah binatang melata hanyar terjadi 3 longsor, imbah 3 longsor hanyar keluarnya api sehingga manusia itu berkumpul, yang setelah itu dukhan, hanyar matahari terbit dari barat. Cuman urutan-urutan ini adalah ijtihadnya para ulama. Intinya tanda kiamat besar ini berurutan. Sauting terjadi, maka langsung terjadi tanda 6 berikutnya. Dan ketika kiamat sudah terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan jadi tiupan sangkakala itu ada dua kali. Yang pertama itu tiupan untuk menghancurkan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi ketika tanda kiamat terakhir, malaikat meniup sangkakala, maka terjadi kiamat. Sabarataan dunia ini hancur. Langit dan bumi itu sabarataan hancur. Ini yang pertama. Tiupan yang kedua itu adalah menghidupakan orang nang mati sabarataan. Jadi orang-orang nang mati dari zaman bahari itu dihidupakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dikhitan, tanpa menggunakan pakaian, ibaratnya kada baju. Maka yang kedua inilah tiupannya. Jadi bahkan orang mati itu pasti masuk alam kubur, kada harus masuk kuburan. Jadi sabaratan itu nanti akan dibangkitkan. Jadi kuburan lawan alam kubur itu balain. Tiap orang pasti masuk ke alam kubur, tapi kada setiap orang harus masuk ke kuburan. Karena ada orang matinya dibakar, ada yang diawetakan seperti Fir'aun. Itu sabarataan masuk ke alam kubur dan kainah dihidupakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tiupan sangkakala kedua. Maka setelah mereka dibangkitkan dari kematian, hanyar al-hasyar. Mereka ini sabarataan dikumpulkan di padang mahsyar.
Di padang mahsyar ini ketika berkumpul, mereka kada menggunakan busana, kada menggunakan baju sama sekali. Maka ketika Nabi menyampaikan hadis itu, ujar Nabi, tahsyurun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghuslan. Ujar Nabi, kainah manusia ini dikumpulkan di padang mahsyar sabarataan hufatan, kada pakai sandal, kada pakai alas batis. Timba itu uratan, kada kada pakai pakaian, kada baju, kada basalawar. Guslan, tanpa disunat, tabulik pulang nang basunat, kainah dimengkitakan tabulik jadi kada basunat. Maka ujar Aisyah saat itu Sidin ini membayangkan, ujar Aisyah, ujar bini Sidin, qultu ya Rasulullah ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'din. Kainah ketika dibangkitakan tuh ada lelakian, ada bibinian, apakah mereka ini saling melihat satu sama lain? Karena supan Aisyah ini. Maka ujar Nabi, ya Aisyah, al-amru asyaddu ayyuhimmahum dzalik. Intinya kondisi saat itu lebih menakutkan, lebih takutan daripada apa nang pian bayangakan. Karena kondisi tersebut saking abutnya orang itu kada lagi memikirkan orang lain. Kada tak pikir lagi melihat orang, nang dipikirkan adalah asing-asing. Kada usah ketika di padang mahsyar, ketika di dunia haja, ketika terjadi gempa segala macam, orang itu kada lagi memikirkan apa-apa. Yang penting buka. Jadi dulu ketika di Jogja terjadi gempa, ada di Binian, itu di daerah Bantul, ketika gempa mandi, imbah mandi mungkin gempa takajud. Karena takajud, Sidin kada pikir panjang, ambil kendaraan langsung tulak. Ketika gempa sudah tuntung, hanya Sidin ini sadar kada babaju, kada basalawar. Karena saking takutannya, kada lagi memikirkan yang lain. Apalagi kainah di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kondisinya sangat menakutkan. Dan matahari itu berada sejengkal dari atas kepala. Ini saking menakutkannya. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, hanya di sana ada al-haud, yaitu telaga. Dan telaga yang paling besar itu adalah telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri-ciri telaga tersebut, atyabu minal miski. Jadi baunya ini lebih baik daripada minyak kasturi. Dan abradu minas salaji, lebih dingin daripada salju. Kemudian kizanu adadan nujumus sama. Jadi gelasnya ini, tuangannya itu banyak banget. Jumlahnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Inilah ciri-ciri di antara telaga. Dan warnanya asyaddu bayanan minal laban. Asyaddu bayadhan minal laban. Warnanya ini putih, lebih putih daripada susu. Dan rasanya ahla minal asli. Rasanya ini lebih manis daripada madu. Ini ciri-ciri telaga. Imbah telaga, fase berikutnya adalah syafaat. Dan disinilah kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada urutan yang ini. Setelah syafaat, urutannya kainah sebelum ke surga adalah nasrus suhuf, ditebarkannya catatan-catatan kita. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu dicatat, setiap keburukan kita itu dicatat sabarataan, dan pada fase inilah kainah disebarakan. Nah, setelah catatan itu dibagikan, hanya manusia ini dihisab sesuai dengan kebaikan lawan keburukannya. Dan dihisab itu menggunakan timbangan. Jadi timbangannya itu kayak timbangan kita ini.
ada ujungnya, ada satu ujung, ada ujung yang lain. Cuman yang jadi perbedaan para ulama itu ada berapa timbangannya. Karena di Al-Quran ada yang mengatakan mawazin, ada yang mengatakan mizan. Ada yang mengatakan timbangannya itu sauting aja, cuma ada yang mengatakan timbangannya ini jumlahnya banyak. Maka setelah dihisab, ditimbang, hanya manusia ini melalui sebelum ke surga hanya melalui as-sirat atau disebut dengan jembatan. Jadi jembatannya ini sangat tipis, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada lading. Nang berjalan ada nang capat seperti kilat, ada nang lambat seperti siput, sesuai dengan amal seseorang. Maka imbah itu hanya manusia apabila kawah ke sana itu masuk surga dan kekal di dalamnya, atau dimasukkan ke dalam neraka. Ibarat kita ini dibaresihi badahulu orang-orang Islam, imbah baresi hanya kaina dimasukkan ke surga. Dan surga dan neraka ini sudah ada dan Allah ciptakan. Karena buktinya ketika Nabi itu Isra dan Mi'raj, Sidin ini diperlihatkan apa nang tidak diperlihatkan kepada manusia. Bahkan Nabi ini suah dilihatkan nang kayak apa surga. Ini menunjukkan surga itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah, cuman kita kada tahu di mana hendaknya. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada bujur dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah dari ulun dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.